Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya akan memaparkan hasil analisis penerapan ERDKK dalam perspektif New Public Service dan Dynamic Governance yang dikaitkan dengan efektivitas, efisiensi, dan administrasi publik di sektor pertanian. Sebagai pemenuhan jawaban ujian akhir semester mata kuliah teori dan konsep administrasi publik yang diampu oleh dosen yang terhormat Ibu Dr. Ayuning Budiati, MPPM. Disusun oleh saya sendiri, Indria Nurmeriteni, dengan NIM 77752500036. Dimulai dari adanya permasalahan awal, yaitu ketidaktepatan sasaran pupuk bersubsidi, kemudian data petani belum akurat dan terintegrasi, distribusi pupuk belum optimal, transparansi akuntabilitas yang masih terbatas, serta proses administrasi yang masih konvensional. Dari permasalahan tersebut, mulailah diterapkan implementasi ERDKK dalam situs berikut, internet berikut, yang mencerminkan adanya kolaborasi New Public Service dan Dynamic Governance untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, tepat sasaran, akurasi data petani, transparansi, pencapaian tujuan, dan efisiensi, penghematan biaya administrasi, penghematan waktu pelayanan, pengurangan beban kerja, dan penyederhanaan birokrasi untuk dapat meningkatkan kualitas administrasi publik sektor pertanian melalui good governance, pelayanan publik berkualitas, tata kelola subsidi pupuk yang akuntabel, dan digital governance atau smart agriculture. Berikut infografis yang dapat dibuat dari pelayanan publik baru, New Public Service, dan tata kelola dinamis atau dynamic governance. Dimulai dari pengertian New Public Service, yaitu pendekatan pelayanan publik yang berfokus pada melayani dan memberdayakan masyarakat petani sebagai mitra, bukan sekedar penerima layanan. Kemudian dari pengertian dynamic governance, yaitu kemampuan pemerintah untuk terus belajar, beradaptasi, dan berinovasi agar tetap relevan dalam menghadapi perubahan dan ketidakpastian. Nah, dari sini ada prinsip dynamic government, yaitu thinking ahead, yaitu berpikir ke depan, itu menganalisis sinyal awal perubahan, kemudian ada thinking again, dipikirkan kembali, menilai hasil berdasarkan data dan umpan balik, dan terakhir adalah yang namanya think across atau berpikir di berbagai bidang melalui kebijakan yang adaptif. Ada kelebihan dan kekurangannya, berikut akan disampaikan lengkapnya. Lebih detailnya apa itu ERDKK? Seperti yang dilihat dari gambar, ada petani memegang ponsel. Nah, RDKK ini elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok yang merupakan inovasi digital dalam sistem penerimaan pupuk bersubsidi di sektor pertanian Indonesia. Nah, sistem ini dirancang untuk meningkatkan ketepatan sasaran subsidi pupuk melalui digitalisasi proses perencanaan kebutuhan kelompok tani. Nah, RDKK dalam administrasi publik itu seperti apa? Nah, dilihat dari pengertian awalnya, administrasi itu proses kerjasama antara berbagai pihak yang dilakukan secara terencana untuk mencapai tujuan. Sehingga tercermin kerjasama berbagai pihak, yaitu dimulai dari petani, kelompok tani, penyuluh pertanian, dan dinas pertanian dari daerah maupun di pusat. Nah, melalui ERDKK, proses administrasi yang sebelumnya dilakukan manual ini diubah menjadi sistem yang terintegrasi. Maka data yang dihimpun dari kelompok tani kemudian diverifikasi, penyuluh, dan Pemda kemudian menjadi dasar penetapan alokasi pupuk bersubsidi oleh pemerintah. Sehingga tidak ada lagi yang namanya kekurangan pupuk dalam meningkatkan produksi padi dalam kondisi saat ini. Dengan demikian,
adanya ERDKK merupakan bentuk administrasi publik modern yang memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat kerjasama antar stakeholder terkait dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dalam menciptakan nilai atau public service. Selanjutnya, kita lihat dari perspektif New Public Service atau NPS. Nah, menurut Den Hart, NPS ini menempatkan petani sebagai warga negara yang harus dilayani, bukan sekedar objek kebijakan. Nah, sistem ini mendorong partisipasi aktif melalui kelompok tani, menjamin transparansi data subsidi, dan memperkuat akuntabilitas pelayanan publik. NPS ini menekankan serving rather than steering. Jadi pemerintah melayani, bukan mengendalikan. Dimulai dari partisipasi, petani terlibat aktif melalui kelompok tani dalam perencanaannya, kemudian ke transparansi, data subsidi terbuka dan dapat diakses publik, dan terakhir akuntabilitas pelayanan publik yang bertanggung jawab kepada warga negara. Nah, selanjutnya, menurut Neo Cheng, dalam dynamic governance ini mencerminkan 3 kemampuan strategis pemerintah dalam menghadapi tantangan distribusi pupuk subsidi, itu dari thinking ahead, itu dapat merencanakan distribusi pupuk secara proaktif dan antisipatif. Thinking again, itu dia mengevaluasi dan memperbaiki mekanisme subsidi secara berkelanjutan. Dan thinking across, berpikir di berbagai bidang, itu menyelaraskan kebijakan lintas instansi dan sektor terkait. Kemudian efektivitas dan efisiensi ERDKK. Nah, ini dapat meningkatkan efektivitas, yaitu mendukung tercapainya tujuan. Tujuan di sini efektif itu subsidi pupuk yang lebih tepat sasaran, akurat, dan transparan. Memastikan bahwa bantuan kepada petani sampai dan sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian efisiensi di sini dapat menghemat biaya, hemat energi, dan waktu. Ini mampu menghemat biaya administrasi, waktu pemrosesan, dan tenaga kerja secara signifikan dibanding secara manual yang konvensional. Kemudian permasalahan dan dampaknya. Ditemukan permasalahan yang masih dihadapi seperti adanya kualitas data petani belum optimal, literasi digital petani masih rendah, infrastruktur teknologi belum merata, kurangnya integrasi antar lembaga, dan resistensi terhadap perubahan. Nah, bagaimana dampaknya? Dampaknya itu adalah uh, adanya ketidaktepatan sasaran subsidi, kemudian adanya kesalahan input dan ketergantungan pihak lain, akses sistem tidak optimal, data tidak sinkron, sampai dengan implementasi yang kurang maksimal. Oleh karena itu, terdapat solusi yang dapat direkomendasikan, yaitu melalui 1, pembaruan dan integrasi database. Nah, pembaruan data petani ini secara berkala penting dilakukan untuk sinkronisasi data yang lebih tepat dan akurat. Kemudian adanya penguatan infrastruktur melalui perluasan jaringan internet dan penyediaan fasilitas digital di wilayah pertanian. Kemudian yang ketiga, pelatihan dan pendampingan digital. Nah, peningkatan literasi digital petani melalui pelatihan berkelanjutan dan pendampingan lapangan oleh para penyuluh penting terus dilakukan. Dan yang terakhir, adanya perlunya sosialisasi dan budaya inovasi dengan membangun budaya inovasi berkelanjutan untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan. Simpulannya, penerapan RDKK ini selaras dengan paradigma New Public Service dan Dynamic Governance yang berorientasi pada pelayanan petani, partisipasi masyarakat, serta kemampuan pemerintah beradaptasi dan berinovasi guna meningkatkan produktivitas hasil padi yang meningkat. Seperti yang sedang saya pegang, ini saya sedang panen hasil dari kolaborasi petani, penyuluh, dan instansi stakeholder terkait, sehingga kita Banten dapat swasembada beras. Saat ini Banten di ranking 8 nasional. Ini menunjukkan bahwa adanya meningkatnya efektivitas, yaitu tercapainya tujuan melalui ketepatan sasaran dan akurasi data RDKK, meningkatkan efisiensi dengan adanya penghematan biaya waktu dan tenaga untuk menuju tata kelola responsif, adaptif,
transparan, dan berkelanjutan. Demikian yang dapat disampaikan untuk pemenuhan jawaban ujian akhir semester, dan saya ucapkan juga terima kasih atas proses pembelajaran, diskusi kepada yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Ibu Dr. Ayuning Budiati MPPM, dimulai dari pembacaan doa ya rutin kita lakukan, kemudian ikrar, saya siap membangun Banten dan Indonesia, ice breaking, sampai dengan diskusi dan tugas yang interaktif, serta juga kebersamaan yang telah terjalin selama perkuliahan ini. Kepada Ibu dosen terima kasih, dan kepada rekan-rekan seperjuangan juga terima kasih. Semoga ilmu yang diperoleh melalui mata kuliah, teori, dan konsep administrasi publik ini menjadi bekal dalam memahami serta mengembangkan praktik administrasi publik yang efektif, efisien, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Salam hangat, saya Indri Nurmaritani. Mohon maaf ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun.